trading itu adalah permainan ya, permainan psikologi. Sebetulnya fundamental ataupun technical analysis ini tidak menjamin hasil yang menguntungkan karena para pelaku pasar itu tidak melihat pasar sebenarnya. Chaos theory yang Bill William ciptakan itu betul-betul mampu menjawab kebutuhan para trader di seluruh dunia ya. Saya persilakan Mas Riki untuk membuatkan Carol webinar hari ini. Silakan Pak Diki. Baik, terima kasih Pak Teguh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera dan selamat malam. Baik, Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang chaos theory ya, dari Bill William Indicator. Nah, ini seperti apa chaos itu sendiri ya, chaos theory itu. Chaos berarti kerancuan ya atau keraguan, dan di sini Bill William mencoba mencari satu solusi bagaimana agar kita bisa bertransaksi ya di pasar yang begitu global. Oke. Saya akan mengajak Bapak dan Ibu terlebih dahulu untuk melakukan overview ya mengenai siapa dan apa ya Bill William ini. Jadi Bill William ini adalah seorang trader dari Amerika Serikat dan juga penulis beberapa buku ya, trading psychology, lalu kemudian technical analysis, dan juga chaos theory ya untuk pasar saham, komoditi dan juga forex. Dan dia berhasil mengembangkan teori uniknya itu dengan menggabungkan psikologi perdagangan dengan chaos theory dan efek istimewa yang terjadi di market ya. Kita lihat Bapak dan Ibu, ada dua pernyataan yang menjadi fokus bagi para trader di seluruh dunia, bahwa Bill William itu pernah mengatakan bahwa trading itu adalah permainan ya, permainan psikologi. Ini adalah cara untuk merealisasikan diri dan pengetahuan diri untuk menemukan pola trading, mengenalnya, serta mengikuti apapun yang terjadi. Nah, kalau berbicara mengikuti, ini mungkin sudah sering kali kita dengar ya, Bapak dan Ibu, bahwa memang sebaiknya kita sebagai seorang trader itu harus follow the trend ya. Lalu Bill William pun juga mengatakan bahwa sebetulnya fundamental ataupun technical analysis ini tidak menjamin hasil yang menguntungkan karena para pelaku pasar itu tidak melihat pasar sebenarnya. Ini informasi menurut Bill William. Jadi sangat tepat sekali Bapak dan Ibu, perlu diketahui bahwa sebetulnya yang namanya technical maupun fundamental itu hanya 20% dari suksesnya sebuah trading ya. 80% yang paling mempengaruhi pada saat trading itu adalah psikologi daripada si tradernya itu sendiri. Dari kondisi ini semua, Bapak dan Ibu, Bill William mengatakan bahwa seseorang itu akan jadi mudah dalam bertransaksi, piawai dalam melakukan trading jika memahami struktur pasar atau dengan kata lain disebut dengan market dimension. Ya, jadi ini adalah market dimension ini efek istimewanya. Jadi di sini ada yang namanya fraktal ya. Ini adalah fase space ya, fase jarak. Lalu kemudian di sini ada momentum ya, fase energi. Lalu kemudian di sini ada
acceleration, fase force, lalu kemudian ada zona, fase combination, juga balance line ya. Ini adalah strength attractor. Ini adalah market dimension yang harus kita pahami. Kalau berbicara mengenai tools indikator Bapak dan Ibu, kita kalau membuka MetaTrader tentu kita mengetahui ada yang namanya oscillator ya, lalu kemudian ada yang masuk dalam kelompok trend, volume, sedangkan yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah yang masuk dalam kelompok William, di mana di dalamnya itu ada indikator-indikator yang disebut dengan alligator gitu kan. Ada juga yang disebut dengan awesome oscillator atau orang menyingkatnya dengan AO. Lalu kemudian ada fraktal, ada juga accelerator oscillator atau orang menyingkatnya dengan AC ya. Ada Gator oscillator termasuk MFI ya, Market Facilitation Index. Jadi Bapak dan Ibu kalau di MetaTrader bisa lihat di kelompoknya di sini ya. Itu ada trend, ada oscillator, ada volume, dan juga ada Bill William. Artinya, chaos theory yang Bill William ciptakan, itu betul-betul mampu menjawab kebutuhan para trader di seluruh dunia ya, sehingga banyak sekali trader-trader itu yang memanfaatkan metodenya ini untuk bisa bertransaksi dengan sebaik-baiknya. Kita lihat di sini. Kita buka indikator yang pertama, alligator. Nah ini Bapak dan Ibu, alligator ini adalah sebuah kompas yang terdiri dari 3 garis ya. Ini garisnya ada yang warna biru atau umum disebut dengan jaws. Jaws itu berarti rahang ya. Lalu kemudian ada yang berwarna merah atau disebut dengan teeth atau gigi ya. Lalu kemudian ada yang berwarna hijau, itu lips ya, atau mulutnya. Jadi ini mengumpamakan gambaran dari binatang buaya ya, alligator. Dan ini dengan menggunakan kompas seperti ini bisa menjaga posisi trading untuk tetap berada di arah yang benar. Dan sedikit saya informasikan kepada Bapak dan Ibu, jadi formula alligator ini sebetulnya parameternya, baik itu yang 5 maupun 8 dan 13, ini adalah merujuk kepada perhitungan Fibonacci ya. Jadi angka-angkanya itu kalau saya boleh sarankan kepada Bapak dan Ibu, lebih baik jangan diubah ya. Artinya Anda bisa menggunakan alligator dengan parameter standar, tidak perlu kita customize ya. Lalu kemudian bagaimana aturan daripada penggunaan alligator? Nah, di sini ada beberapa aturan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kalau garis alligator, 3 garis alligator itu tadi itu saling berhimpitan ya, artinya mereka bergerak berdekatan. Itu menandakan bahwa pasar sedang dalam kondisi sideways. Artinya Bill William mengatakan bahwa itu alligator was sleeping, artinya buayanya sedang tidur. Ibaratnya demikian ya. Nah, semakin panjang waktu tidurnya alligator, itu sebetulnya akan semakin lapar ya di saat si alligatornya ini terbangun. Dan ini alligator akan berburu harga sejauh mungkin. Jadi Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan momentum kapan alligator ini terbangun. Ya, jadi selama sideways itu lebih baik kita wait and see untuk tidak melakukan transaksi apa-apa. Tetapi pada saat terjadi konfirmasi, disitulah kita bisa memanfaatkan dengan mendapatkan keuntungan yang sangat besar sekali ya. Nah, untuk bisa melakukan entry atau bahkan exit, ini Bapak dan Ibu tinggal memanfaatkan persilangan antara garis yang berwarna hijau dengan garis yang berwarna merah. Jadi lips dan juga teeth-nya, artinya mulut dan giginya itu terjadi persilangan, ya, garis merah dan juga garis hijau.
itu bisa Anda manfaatkan untuk melakukan entry atau sebagai konfirmasi untuk melakukan exit dari market. Lalu kemudian bagaimana suatu sinyal ya bahwa ini harga akan bergerak ke atas. Nah, itu dapat diketahui dengan melihat garis yang berwarna biru atau jaws line-nya ya. Itu apabila pergerakan harga itu berada di atas garis biru, maka itu merupakan uptrend sinyal. Begitupun sebaliknya, jika harga itu semuanya berada di bawah garis yang biru, maka itu merupakan downtrend sinyal. Tren akan semakin kuat ketika aligator itu melahap sekian banyak poin ya, itu apabila ketiga garisnya, baik itu yang berwarna hijau, merah maupun biru, itu mereka merenggang ya, jaraknya itu melebar. Nah itu maka tren semakin kuat dan kita bisa melihat ketika terjadinya penyempitan antara garis merah dan juga garis yang berwarna hijau, maka itu sudah memberikan sinyalemen kepada kita bahwa kekuatan tren itu sudah mulai melemah. Nah, ini nanti akan saya berikan contoh. Nah, ini aligator ada warna biru, merah, dan juga hijau ya. Lalu ini parameternya 1385. Jadi Bapak dan Ibu itu tidak perlu mengubahnya ya. Jadi cukup menggunakan yang default setting. Oke, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu, saya akan untuk menganalisa bagaimana posisi tren. Kita lihat di sini, saya akan coba hapus dulu yang warna merah dan juga warna hijau ya. Saya hapus dulu. Saya menyisakan yang berwarna biru saja. Jadi untuk mengetahui apakah tren ini sedang ke atas atau sedang ke bawah, maka Anda cukup melihat di mana letak posisi harganya. Ya, apabila berada di atas garis yang berwarna biru seperti ini, maka ini terkonfirmasi uptrend ya. Lalu kemudian apabila harga berada di bawah garis biru seperti ini, maka ini terkonfirmasi downtrend. Oke, saya akan munculkan kembali. Nah, itu adalah cara untuk menganalisa posisi tren ya, apakah sedang uptrend maupun downtrend. Sekarang saya akan menutup yang warna birunya terlebih dahulu. Ini untuk memudahkan Bapak dan Ibu saat membaca aligator. Oke. Jadi, ketika terjadi yang namanya persilangan Bapak dan Ibu, nah ini seperti ini. Saya coba perbesar ya. Nah, ini terjadi persilangan di sini. Oke, mohon tunggu. Nah, ini yang daerah yang saya arsir ini, terjadi persilangan antara garis yang berwarna biru ya dengan merah, artinya lipsnya itu terjadi persilangan dengan titsnya, maka ini dapat kita manfaatkan sebagai area untuk melakukan entry posisi ya. Nah, begitupun sama, saya ambil contoh yang sedang turun. Nah, ini sedang turun ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, yang saya arsir ini terjadi persilangan antara garis hijau atau mulutnya dengan garis merah, gigi dari aligator. Nah, di sini terjadi persilangan, maka ini adalah momentum bagi kita untuk melakukan
sell position. Nah, namun demikian, tentu kita tidak sembarangan ya untuk melakukan entry maupun exit. Di sini tentu harus dibantu oleh garis satunya lagi, yaitu garis yang berwarna biru atau jaws atau rahangnya itu tadi ya. Di sini saya munculkan kembali yang warna biru. Oke, berarti ketika terjadi persilangan di sini, secara tren dia masih uptrend, jelas sekali ya. Lalu kemudian akhirnya harga masuk di bawah biru, ini berarti memperkuat kepada kita bahwa ini harga sudah betul-betul terjadi yang namanya konfirmasi untuk turun. Jadi kita bisa lihat Bapak dan Ibu, ketika crossing sudah terjadi, lalu kemudian harga menyusul ke bawah warna biru, lalu kemudian terjadi koreksi, maka Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan untuk menempatkan sell stop di area sini ya. Artinya Bapak dan Ibu silahkan untuk sell posisi di sana. Perlu diingat oleh Bapak dan Ibu ya, bahwa sebetulnya baik itu garis aligator maupun moving average itu pada saat di awal terjadinya konfirmasi selalu terjadi yang namanya koreksi. Jadi bisa dilihat oleh Bapak dan Ibu di sini. Nah, ini saya coba pertebal ya garisnya. Oke, di sini terjadi penurunan, lalu kemudian masuk di bawah biru, ini berarti terkonfirmasi bahwa ini harga akan jatuh, namun sebaiknya kita tidak buru-buru entry ya. Kita lihat dan kita tunggu ketika harga kembali masuk ke area hijau dan merah ya, di sana. Maka kita otomatis sudah memberikan tanda bahwa ini adalah harga rendah terakhir sebelum harga mengalami yang namanya koreksi. Maka di level inilah kita bisa melakukan yang namanya sell position ya. Jadi kita tunggu saja lalu kemudian harga turun. Oke, kita lihat juga yang untuk contoh posisi beli di sini ya. Di sini terjadi yang namanya crossing, namun kita lihat harga masih di bawah biru, artinya belum betul-betul confirm naik. Maka kita lihat ketika harga sudah naik seperti ini, selalu ada yang namanya koreksi ya. Artinya selalu Anda bisa lihat ini ada candle perlawanan. Jadi yang disebut candle perlawanan itu ketika harga berada di area positif, Bapak dan Ibu, tetapi justru terjadi candle penurunan. Atau sebaliknya, ketika harga berada di area negatif, justru malah terjadi candle kenaikan. Nah, itu adalah perlawanan. Maka kita tinggal melihat di mana sebetulnya terakhir pembelokan itu terjadi. Kalau dilihat dari kasus di sini, maka pembelokan itu sebetulnya yang terakhir ada di area sini. Ya, kita lihat sini. Namun demikian, kalau Anda betul-betul ingin konfirmasi, misalnya anggap saja Anda adalah seorang konservatif trader, Anda ingin betul-betul harga itu terkoreksi masuk ke area hijau dan merah, maka baru di area sinilah Anda bisa melakukan yang namanya beli, ya. Anda bisa buy position di sini. Berarti ini adalah level tertinggi terakhir sebelum terjadi yang namanya koreksi. Nah, bisa dilihat oleh Bapak dan Ibu. Ini adalah harga pertama kali crossing di sini, lalu kemudian dia naik. Setelah naik, kemudian harga masuk ke area hijau dan merah, terkoreksi seperti ini, maka di level inilah Anda bisa melakukan buy position ya di area sini. Oke.
Nah, kalau kita lihat Bapak dan Ibu, ini kebetulan yang saya contohkan adalah pergerakan di instrumen emas ya, XAU-USD. Kalau kita lihat kondisi saat ini, di sini jelas sudah terjadi yang namanya perpotongan antara biru dengan antara hijau dengan merah. Namun harga pada saat itu masih berada di di area positif ya. Kita menunggu harga betul-betul jatuh. Maka hal yang harus kita lakukan adalah ketika ini harga turun, kita tunggu sampai terjadi yang namanya koreksi ya. Artinya tunggu saja sampai harga masuk di area hijau dan merah. Maka kita tinggal memberikan satu tanda bahwa di harga terendah terakhir inilah kita bisa melakukan yang namanya sell posisi di sini. Jadi ini betul-betul suatu chaos teori yang mampu menjawab kebutuhan para trader ya. Dan memang saran dari saya pribadi, lebih baik kita pada saat bertransaksi menunggu terjadinya konfirmasi daripada kita menunggu floatingan ya. Selanjutnya kita lihat untuk indikator berikutnya adalah fraktal ya. Nah, ini fraktal ini adalah objek dari dimensi pertama. Ya, dimensi pertama yang dapat dijadikan acuan untuk membuka posisi baru ya, atau menambah posisi, atau juga sebagai acuan untuk menempatkan pending order ya. Jadi kita tidak bisa sembarangan menggunakan fraktal. Jadi untuk menggunakan fraktal ini Anda bisa melakukan buy atau buy stop ya, menempatkan buy stop jika fraktalnya ini berada di atas garis merah. Ini untuk posisi buy ya. Lalu begitupun sebaliknya, Anda pun bisa menempatkan sell stop atau membuka posisi sell ini jika fraktalnya itu berada di bawah garis merah ya. Nah, ini contohnya kita bisa lihat di sini. Ini adalah aligator yang dikombinasikan dengan fraktal. Ini fraktal buy ya, atau fraktal bullish. Anda bisa lihat yang bawah. Kalau untuk nge-buy, Anda bisa lihat yang posisi fraktal yang panahnya ke bawah. Ini posisinya berada di atas yang warna merah. Maka pada candle berikutnya, Anda bisa melakukan yang namanya buy position. Ya, ini bisa lihat seperti ini. Lalu begitupun untuk yang fraktal bearish ya, untuk fraktal sell-nya, Anda pun juga menunggu terjadinya fraktal tetapi berada di bawah garis merah. Nah, maka pada candle berikutnya Anda bisa melakukan yang namanya sell position. Ya, ini ada beberapa contoh. Namun demikian, Bapak dan Ibu, dalam prakteknya saya sendiri tidak terlalu kaku ya dengan metode penggunaan fraktal. Artinya kalau kita mau melakukan posisi buy, kita melihat di mana di mana fraktal yang berada di atas garis merah. Namun demikian, untuk fraktal yang berada di atasnya, itu kadang saya pun juga menempatkan yang namanya buy stop ya. Artinya saya memiliki dua kemungkinan. Kalau tidak dapat yang bawah, saya akan dapat yang atasnya. Atau ketika saya tidak dapat yang atas, saya akan ambil yang bawahnya. Atau bahkan keduanya saya dapat. Gitu ya. Artinya dalam bertransaksi kita tidak boleh kaku ya, akan tetapi kita tetap mengikuti kepada blueprint atau kaidah yang ditentukan oleh Bill William itu sendiri. Oke, saya ajak Bapak dan Ibu ke layar.
Nah, seperti ini Bapak dan Ibu kita bisa lihat. Jadi baik itu aligator maupun fraktal akhirnya akan saling mengkonfirmasi. Ada yang mengkonfirmasi dan ada yang dikonfirmasi, dan ini tentu akan memberikan kepercayaan diri lebih kepada kita sebagai pelaku transaksi di pasar ya, sehingga kita bisa bertransaksi dengan sangat nyaman ya. Oke, kalau kita lihat contoh kasus di sini, saya berikan arsir ya. Di sini terjadi perpotongan jelas antara garis yang berwarna hijau dengan garis berwarna merah. Namun demikian, kita tetap menunggu seluruhnya berada di bawah garis biru ya. Artinya untuk mengkonfirmasi kepada kita bahwa tren akan jatuh. Namun demikian, seperti yang saya jelaskan tentang aligator tadi, bahwa memang sebaiknya ketika terjadinya harga turun, lalu kemudian dia pasti akan dikoreksi masuk ke area hijau atau area merah seperti ini. Dan di penjelasan awal saya tadi, saya menyarankan untuk melakukan sell posisi di area sini. Jadi selama belum disentuh, Anda tetap tunggu saja, suatu saat dia akan tersentuh ya, dan kita baru melakukan sell posisi di area sini. Namun demikian, dengan menggunakan fraktal, sesuai dengan blueprint-nya, itu Anda boleh membuka posisi selama memang fraktalnya itu terjadi di bawah garis merah. Nah, kalau kita lihat di sini, ini jelas berada di bawah garis merah. Maka Anda boleh melakukan sell posisi di candle berikutnya. Berarti di sini Anda boleh melakukan sell. Ya, artinya kita tidak kaku ya. Itu kembali kepada kebiasaan kita, apakah kita memang seorang agresif trader atau kita ini adalah seorang konservatif trader ya. Lalu kemudian kita lihat Bapak dan Ibu, di sini kemudian tumbuh lagi yang namanya fraktal jual ya. Berada di bawah garis merah. Di sini muncul lagi. Artinya pada candle berikutnya kita bisa melakukan sell posisi di area sini, ya, di sini. Nah, bagaimana dengan yang tadi dengan aligator, bahwa setelah koreksi kita tunggu di sini, kemudian kita akan melakukan sell posisi di sini. Anda boleh diambil atau tidak diambil. Ya, yang pasti kalau Anda mengacu kepada fraktal, Anda tinggal melihat bagaimana tren dari aligator itu sendiri, lalu kita lihat di mana posisi fraktal terbentuk. Apabila berada di bawah garis merah, maka pada candle berikutnya Anda bisa melakukan sell position. Namun apabila Anda mengacu kepada keduanya, baik itu fraktal maupun aligator, maka Anda pun selain menunggu terbentuknya fraktal, Anda pun juga bisa menambah posisi lagi selama memang itu terkonfirmasi ya. Oke. Kita lihat contoh yang beli. Kalau contoh yang beli seperti ini, Bapak dan Ibu. Ini jelas fraktalnya. Fraktal yang di bawahnya ini terbentuk di atas garis merah, maka Bapak dan Ibu bisa melakukan buy posisi di area sini. Lalu kemudian bisa dilihat lagi oleh Bapak dan Ibu, selama memang ini terkonfirmasi, Bill William tadi mengatakan Anda bukan hanya membuka posisi, tetapi Anda pun juga boleh menambah posisi selama itu terkonfirmasi ya. Kadang kita mungkin ragu ya untuk melakukan yang namanya penambahan posisi. Biasanya orang melakukan averaging itu ketika sedang mengalami kerugian ya. Anda beli harga ke bawah, kemudian Anda beli lagi di bawah, masih ke bawah Anda beli lagi. Tetapi di sini bagaimana kita juga bisa belajar
bahwa sebetulnya bisa menambah posisi justru ketika kita sedang dalam keadaan profit ya. Oke, di sini kita lihat ada fraktal di atas garis merah. Anda pun bisa melakukan buy position di sana. Lalu kemudian di sini pun juga ada, ya. Maka pada candle berikutnya Anda bisa melakukan buy posisi. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Ini untuk penggunaan fraktal baik pada saat terjadinya penurunan maupun pada saat terjadi kenaikannya. Oke, aligator sudah, lalu kemudian yang fraktal sudah, lalu kita akan masuk yang juga sangat powerful dan ini full creativity ya. Penggunaannya itu adalah awesome oscillator atau orang ada yang menyebutnya AO ya. Jadi AO ini sebuah histogram yang menggambarkan momentum pasar dengan mengacu kepada karakteristik unik warna hijau dan merah. Kenapa histogramnya ini dikatakan unik? Bapak dan Ibu, kalau Anda pernah bertransaksi menggunakan indikator sejenis ya, yang artinya menggunakan histogram, di sini bisa dilihat contohnya adalah MACD. Itu MACD baik ketika dia sedang bergerak ke atas, itu yang namanya bentuk bentuk peak-nya atau bentuk gunungnya itu tidak beraturan. Kadang ada yang mulus ke atas lalu kemudian mulus ke bawah, tetapi kadang tidak mulus ya, terjadi gelombang lalu kemudian dia naik lagi ke atas. Ini tidak terjadi dengan awesome oscillator. Awesome oscillator ini selalu terjadi pergerakan yang mulus kalau Bapak dan Ibu perhatikan. Jadi untuk yang warna hijau Bapak dan Ibu, warna yang satu, lalu kemudian ke warna hijau yang kedua, dan seterusnya, itu tidak pernah terjadi yang namanya grafiknya menurun. Selalu terjadi grafiknya naik. Bapak dan Ibu bisa cek nanti di ponsel atau di PC Bapak dan Ibu, coba dibuka. Begitupun yang warna merah. Jadi yang warna merah itu selalu terjadi penurunan, jadi tidak pernah ada merah yang merah ke satu, lalu merah kedua itu lebih tinggi daripada merah ke satu, tidak pernah. Jadi selalu merah kedua pasti lebih rendah daripada merah yang pertama. Begitupun merah yang ketiga pasti lebih rendah dari merah kedua dan juga merah ke satu. Artinya, ini betul-betul suatu metode yang bisa menghalau chaos itu tadi, ya. Artinya inilah dimensi yang harus dipahami oleh para trader sehingga bisa memudahkan pada saat pengambilan keputusan. Lalu kemudian dengan menggunakan awesome oscillator, ada 4 hal yang sebetulnya bisa Bapak Ibu manfaatkan sebagai sinyal poin ya. Apakah itu sebagai crossing atau juga sebagai saucer, lalu kemudian ada convergent dan divergent, lalu kemudian ada juga yang namanya twin peaks ya. Oke, kita lihat. Jadi kalau crossing Bapak dan Ibu ini sepintas mirip dengan MACD. Ya, artinya bagaimana histogram tadinya berada di atas 0 lalu berubah di bawah 0 ataupun sebaliknya yang tadinya berada di bawah 0 lalu berpindah menjadi di atas 0. Itu serupa dengan MACD. Namun demikian, sinyal yang terbentuk terjadi ketika terjadi peralihan area histogram ya di 0, ini ada metodenya yang harus Bapak Ibu pahami. Artinya, ketika terjadi peralihan dari area negatif ke area positif seperti ini, Bapak dan Ibu, ini harus dilihat ada 2 ya, A dan juga B-nya, ya, A dan juga B-nya. Jadi di level B inilah, kalau A ini contohnya, berarti di atas histogram yang B ini, disinilah Bapak dan Ibu bisa melakukan yang namanya buy position
atau Anda bisa melakukan pending position buy stop di sana. Begitupun untuk sinyal bar yang berwarna merah. Ketika terjadi konfirmasi turun, maka Anda tunggu peralihan satu histogram di area positif, ini masuk ke satu histogram di area negatif ya. Saya masukkan untuk awesome oscillator-nya. Nah, Bill William, awesome. Oke, ini yang dimaksud dengan crossing ya, Bapak dan Ibu. Crossing artinya terjadi perpindahan histogram dari yang negatif ke positif ataupun dari positif ke negatif. Saya coba perbesar di sini. Oke, ini adalah yang A-nya tadi, ya. Lalu kemudian masuk ke B, berarti yang ini. Nah, ini adalah areanya ya. Kalau saya boleh tuliskan, berarti ini adalah yang A-nya tadi. Nah, di sini. Lalu kemudian ini adalah yang B-nya. Kalau kita lihat, kita tarik garis vertikal, maka yang B-nya itu berada pada candle yang ini, ya, yang warna hijau ini, yang ini. Disinilah Bapak dan Ibu bisa menempatkan yang namanya buy stop, ya, atau melakukan yang namanya buy position, ya. Jadi ini betul-betul Bapak dan Ibu bisa terhindar dari yang namanya chaos market. Lalu kemudian, kalaupun terjadi yang namanya floating, itu akan sedikit sekali jumlah poinnya ataupun juga waktunya ya, artinya tidak akan terlalu lama, dan setelah itu Bapak dan Ibu akan segera mendapatkan keuntungannya ya. Lalu kemudian kita ambil contoh lagi, yang sedang turun ya. Nah, ini kebetulan posisi harga di saat ini jelas sedang turun. Saya berikan arsir supaya kelihatan oleh Bapak dan Ibu. 12, 12, oke. Nah, berarti di sini. Iya, ini ya. Maka kita lihat untuk histogram yang kecil, yang warna merah ketika masih di atas 0 ini merupakan level A-nya tadi ya. Ini adalah level A-nya. Lalu kemudian yang di bawahnya, histogram yang tumbuh di bawah level 0 itu adalah yang B-nya. Oke, kalau kita melihat bahwa yang B ini berada di candle yang berwarna hitam ini ya. Jadi Bapak dan Ibu, Anda bisa menempatkan sell stop di sana. Saya sangat menyarankan pada saat penempatan sell stop di sini, oke, silahkan Bapak dan Ibu menghitung nilai low-nya, lalu kemudian dikurangi spread-nya. Ya, itu adalah tempat yang paling ideal untuk melakukan sell stop. Berbeda dengan untuk posisi buy stop yang di sini, yang tadi saya contohkan. Silahkan Bapak dan Ibu, berapa harga tertinggi pada candle yang level B ini,
lalu kemudian tambahkan dengan spread-nya, itu adalah nilai ideal Anda untuk membuka posisi buy ya. Jadi kalau buy ditambah spread, kalau untuk sell dikurangi spread-nya ya. Oke, itu adalah cara untuk membaca kalau berbicara secara crossing ya. Nanti tentunya Bapak dan Ibu akan melihat sebetulnya mana yang lebih cocok dengan Bapak dan Ibu. Oke, selain untuk yang crossing, AO juga di sini dibahas yang namanya continuing trend ya. Nah, untuk continuing trend artinya begini, kalau tadi crossing itu adalah perpindahan histogram dari area di atas 0 menuju ke bawah 0 atau sebaliknya dari bawah 0 menuju ke atas 0. Nah, kalau di EO tipe saucer ini tujuannya adalah untuk melihat apakah koreksi yang terjadi akan mengalami reverse, pembalikan arah, atau akan terjadi yang namanya continuing trend. Nah, di sini kadang banyak sekali kejadian di lapangan ketika seseorang melakukan buy position, lalu kemudian harga ke atas, ketika terjadi koreksi, lalu di close. Setelah di close, sangat disayangkan harga ternyata masih melambung tinggi ya. Nah, dengan menggunakan awesome oscillator, ini akan memudahkan kita untuk mengetahuinya. Di sini diperlukan 3 histogram yang berbeda. Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau yang berwarna merah itu selalu mengalami penurunan. Ya, ini uniknya dari histogram awesome oscillator ini. Nah, tetapi kalau yang warna hijau pasti akan mengalami yang namanya kenaikan ya. Kita lihat Bapak dan Ibu, ketika warna merah ini ada 2 warna merah, lalu kemudian disusul dengan yang berwarna hijau, tetapi warna hijau ini lebih tinggi dari B atau lebih tinggi daripada A, maka histogram C ini merupakan sinyal bar. Artinya bahwa harga akan tren akan terus berlanjut. Begitupun untuk yang contoh di posisi sell, ketika ada warna hijau ya, lalu kemudian meninggi di B-nya, lalu kemudian tumbuh yang warna merah, yang C, di mana C-nya ini lebih rendah daripada B atau lebih rendah daripada A, itu maka jelas mengkonfirmasi kepada kita bahwa penurunan akan terus berlanjut ya. Kita jelas melihat Bapak dan Ibu, di sini harga sedang terjadi yang namanya penurunan ya. Nah ini jelas terjadi yang namanya penurunan. Lalu kemudian tentu kita kita bertanya bagaimana nih apakah ini tren ini sebetulnya masih terus berlangsung atau bagaimana? Kita bisa lihat contohnya di sini Bapak dan Ibu. Terjadi 2 merah, lalu terjadi 2 warna hijau, 2 warna hijau, lalu kemudian disusul warna merah ya. Hijau meninggi, lalu kemudian muncul warna merah. Artinya A, B, dan C ya, di situ muncul. Artinya ini menandakan bahwa harga akan terus ke bawah. Secara kasat mata, Bapak dan Ibu, kita bisa melihat bahwa apabila histogram berada di bawah 0, ini berarti tekanan ke bawah itu sebetulnya masih terjadi. Akan tetapi yang paling penting adalah kita mencari di mana level entry kita. Ya, titik entry kita mau di mana gitu. Jadi kita tidak sembarangan untuk melakukan entry ya, artinya betul-betul kita melihat apabila terjadi 2 berwarna hijau, lalu kemudian disusul warna ketiga adalah merah, maka Anda bisa melakukan yang namanya entry di sana. Atau Anda nanti misalnya mengkombinasikan dengan alligator atau fraktal tadi, itu semakin mengkonfirmasi bahwa
posisi Anda itu betul-betul confirm ya. Lalu kemudian kita juga bisa melihat misalnya contohnya di sini. Kalau kita melihat ini pergerakan seperti sudah mulai melemah ya. Saya berikan arsir di sini. Ini kalau dilihat ini pergerakan seperti sudah mulai melemah. Namun kita lihat Bapak dan Ibu, di sini ada dua warna merah disambung dengan satu warna hijau. Di mana kalau kita lihat ini warna hijaunya lebih tinggi daripada kedua warna merah sebelumnya. Saya berikan arsir kembali. Nah, di sini, maka ini jelas mengkonfirmasi kepada kita, dan ini kebetulan candle-nya berada di yang ini. Nah, di sini, maka Bapak dan Ibu bisa melakukan buy position di area sini. Jadi, kita tidak perlu khawatir apakah ini harga sudah terlalu tinggi gitu kan, atau memang harga sudah terlalu bawah. Selama awesome oscillator-nya memberikan konfirmasi, Anda bisa melakukan entry posisi, ya. Jadi cara yang saucer ini juga betul-betul bisa membantu Anda untuk mendapatkan level entry Anda ya. Oke, untuk selanjutnya kita lihat ini untuk convergent divergent ini sangat umum ya Bapak dan Ibu. Artinya ini adalah suatu sinyal yang terbentuk ketika terjadi penetrasi palsu. Jadi ini menyebabkan adanya ketidaksesuaian antara histogram dengan price level. Metode convergent divergent ini kurang lebih sama kaidahnya dengan MACD ya. Saya langsung ajak Bapak Ibu ke grafik. Ini kaidahnya hampir sama dengan dengan MACD. Kalau kita lihat ya, ini adalah harga tertingginya, berarti secara volume ada di sini. Namun ini tampak merendah di sini ya, lebih rendah sedikit. Sementara kalau lihat dari harga di sini adalah harga tertinggi. Lalu kemudian justru di sini harga malah lebih meninggi lagi, ya. Ini harga meninggi, sedangkan ini harganya walaupun sedikit, ini terjadi yang namanya merendah. Nah, pola seperti ini, Bapak dan Ibu, ini convergent divergent umum kita temukan di MACD. Nah, untuk memanfaatkannya, Bapak dan Ibu dengan awesome oscillator itu bisa memanfaatkan awesome crossing tadi. Artinya perpindahan yang AB tadi, ya. Jadi, kalau menemukan pola seperti itu, Bapak dan Ibu tinggal memanfaatkan crossing-nya, perpindahan dari area positif ke area negatif atau sebaliknya. Nah, di sini. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, ini adalah A, ini adalah yang keduanya adalah B, maka sudah bisa kita identifikasikan, maka di area inilah Bapak dan Ibu bisa melakukan yang namanya sell posisi. Ya. Saya coba ajak Bapak dan Ibu untuk melihat contoh yang sebaliknya. Nah, ini kebetulan ada. Ini sangat jelas ya, Bapak dan Ibu, bisa dilihat. Ini adalah nilai terendahnya dalam harga, lalu kemudian volume pada awesome oscillator jelas di sini. Lalu kemudian harga jelas merendah, akan tetapi kalau kita lihat volumenya meninggi ya. Ini adalah pola convergent divergent. Jadi awesome oscillator banyak metodenya, tidak hanya crossing, tidak hanya saucer, tetapi juga bisa mengetahui adanya penetrasi palsu kapan terjadi ya.
Nah, ketika hal ini terjadi, Bapak dan Ibu, maka tunggulah terjadi yang namanya crossing. Ya, berarti ini masuk kepada yang pertama tadi, pola A dan B. Ini adalah A-nya di area negatif, lalu berpindah ke area B. B-nya di area positif, berarti kurang lebih candle-nya adalah yang ini. Iya, yang ini. Nah, Bapak dan Ibu silahkan untuk buy position, membuka posisi buy di area ini. Jadi ketika convergent divergent ini terjadi, kita tidak perlu buru-buru ya untuk membuka posisi, tunggu sampai terjadi yang namanya crossing. Nah, yang luar biasa dari Awesome Oscillator tidak hanya melihat yang tidak sesuai. Kalau untuk convergent divergent, adanya ketidaksesuaian antara price level dengan volume daripada Awesome. Nah, sekarang Awesome Oscillator yang keempat ini adalah berbicara yang namanya Twin Peaks. Artinya terjadi bukit kembar ya. Oke, kita lihat. Oke, jadi ini sinyal yang terbentuk dengan terjadinya dua puncak histogram. Jadi puncaknya itu bisa ke atas, Bapak dan Ibu, dua buah puncak, atau puncaknya ke bawah, ya. Yang pasti terjadi dua buah puncak, tetapi volume antara histogram dengan price level ini sesuai. Kalau tadi yang saya jelaskan convergent divergent itu tidak sesuai, ya. Sementara harga meninggi tetapi ternyata volumenya merendah, ya, ataupun sebaliknya. Nah, dalam Twin Peaks ini justru dijelaskan sebetulnya secara volume dia terjadi yang namanya kesesuaian ya antara price level dengan histogram. Kita lihat di sini Bapak dan Ibu. Kalau ini jelas convergent ya. Ini meninggi sementara harga merendah. Saya mencari yang sesuai. Oke, mohon ditunggu. Ini sebentar, saya mencari yang oke, ini saya ketemu di sini. Bapak dan Ibu bisa melihat ya di area yang saya arsir ini. Ini jelas sekali. Ketika ini adalah harga terendahnya, maka secara volume pun ini adalah harga terendah. Lalu ketika harga semakin ke bawah, maka volume pun juga semakin ke bawah. Nah, ini berbeda dengan convergent divergent tadi. Tetapi Awesome Twin Peak ini juga memberikan informasi kepada kita apabila terjadi yang namanya dua bukit seperti ini, ya, yang sesuai dengan pergerakan harga, maka kita pun bisa memanfaatkannya untuk melakukan entry. Nah, kapan terjadinya entry? Yaitu ketika pada bukit yang kedua, warna hijaunya ini sudah mulai terangkat. Jadi bisa Bapak dan Ibu perhatikan di sini. Berarti ini adalah yang objek yang pertama. Berarti ini adalah puncak disebut dengan A ya di sini. Nah, ini puncak di area negatif maksudnya. Lalu kemudian ini adalah puncak yang keduanya. Ya, puncaknya berarti berada di sini. Ini adalah yang B-nya. Ya, di sini. Lalu kemudian Bapak dan Ibu tinggal menunggu yang berwarna hijau ya. Nah, ketika hijau terjadi peningkatan,
Nah, seperti ini, maka ini masuk sinyal poin yang C. Nah, di area inilah Bapak dan Ibu diperbolehkan untuk melakukan yang namanya entry buy posisi ya. Jadi Anda bisa buy di area sini. Ya, Anda bisa buy di sini. Lalu kemudian harga betul-betul bergerak ke atas ya. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu informasi yang saya sampaikan mengenai tentang chaos theory dari Bill William Indicator. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Oke, baik Pak Diki, luar biasa ini penjelasan tentang chaos theory ya, Bill William. Ternyata banyak juga ya turunannya ya dari Bill William sendiri. Betul. Oke, para partisipan, tadi kita udah sama-sama mengikuti penjelasan dari Pak Diki. Sekarang saatnya untuk melakukan tanya jawab ya, atau question and answer. Nah, jadi dipersilakan buat teman-teman yang bertanya langsung, tinggal diaktifkan saja mikrofonnya atau lewat chat ya, dipersilakan. Oke, ada chat ya, ini dari iPhone. Kalau alligator tadi parameternya standar. Betul. Pertanyaan Pak Diki. Jadi nanti Bapak yang menggunakan iPhone ini, Anda bisa untuk mengaktifkan aligatornya itu langsung tanpa mengubah parameter. Itu otomatis nanti akan muncul 13, 8, dan 5 ya. Itu untuk warna biru, warna merah, dan juga warna hijau. Jadi saya sangat menyarankan dalam penggunaan aligator ini jangan pernah Anda mencoba untuk mengotak-atik parameternya. Jadi gunakan yang default. Oke, baik ya, sudah dijawab. Ada yang kedua Pak Diki dari Mr. Sam. Biasanya time frame berapa yang ideal untuk penggunaan indikator ini? Baik, untuk Pak Sam ya. Time frame yang paling ideal untuk menggunakan ini adalah time frame 1 jam atau time frame daily, Pak. Ya, tergantung bagaimana Bapak kebiasaan dalam bertransaksi. Jadi, time frame untuk analisa, saya sarankan kepada Bapak dan Ibu lebih baik menggunakan time frame 1 jam, 4 jam, atau daily, tetapi untuk entry itu bebas, Pak. Nah, apakah Bapak misalnya seorang scalper misalnya, Bapak misalnya mau bertransaksi di time frame 1 menit bahkan, atau 5 menit, atau 15 menit, itu sah-sah saja ya. Tetapi mohon diingat, untuk analisa, dan juga untuk mengetahui sebetulnya kemana arah tren bergerak, itu saya sangat menyarankan di time frame 1 jam atau daily untuk analisa, entry-nya silahkan di time frame kecil juga tidak apa-apa. Atau memang Anda mau sama saja time frame-nya mau di analisa dan entry-nya di 1 jam juga boleh. Kurang lebih begitu Pak Sam ya. Sama-sama Bapak yang menggunakan iPhone, you're welcome. Silahkan Pak Teguh. Oke, tadi ada pertanyaan juga ya. Oke, dari Pak Muhammad Iqbal. Berarti indikator oscillator ini lebih mudah dibaca daripada MACD. Bukan begitu, Pak? Kalau dibilang lebih mudah, sebetulnya kembali tergantung kebiasaan si trader itu sendiri. Untuk indikator MACD, memang kita bisa melihat dari sisi di mana letak garis moving average-nya. Apakah berada di dalam histogram atau di luar histogram, lalu kemudian apakah sedang terjadi convergent atau divergent. Berbeda dengan untuk yang awesome oscillator, ini indikatornya jauh lebih lengkap, Pak Muhammad Iqbal ya. Artinya analisanya itu bisa disesuaikan dengan kondisi chaos pasar itu tadi. Apakah ini sedang convergent, divergent, maka Bapak bisa menghitungnya dengan sinyal bar tadi. Apakah ini sedang terjadi crossing, Bapak kemudian bisa memanfaatkannya.
atau Bapak bisa melihat, oh ternyata ini ada yang namanya kelanjutan tren. Bapak pun bisa memanfaatkannya. Jadi artinya ini seolah mewakili apa kebutuhan kita dan dengan situasi di pasar. Kurang lebih begitu Pak Muhammad Iqbal ya. Oke, baik ya, ini penjelasannya cukup jelas. Ini tadi ada pertanyaan dari Muhammad Ihsan. Sebenarnya pertanyaannya sama dengan Mr. Sam tadi ya. Jadi apakah EO atau alligator bisa untuk time frame 15 dan 30 untuk pair XAU USD nih Pak Deki. Baik, untuk Pak Muhammad Ihsan, sebetulnya kalau ditanya bisa atau tidak, jawabannya bisa Pak. Tetapi tentu di sini saya ingin membantu menginformasikan bahwa kalau untuk mendapatkan konfirmasi yang valid confirmation, memang sebaiknya Bapak analisanya di time frame 1 jam ke atas Pak. Ya, tetapi kalau Bapak untuk entry atau bertransaksi silahkan Bapak mau menggunakan 15 menit boleh, 30 boleh, atau bahkan lebih rendah dari itu time frame-nya juga boleh. Kurang lebih begitu Pak Muhammad Ihsan ya. Oke, baik Pak Deki. Ini beberapa juga ini biasanya kalau saya lihat pertanyaannya mereka sudah mengerti indikator nih Pak Diki ya. Betul. Mengenai time frame, terus MACD gitu ya. Ini satu hal yang menarik ya buat para partisipan. Jadi ternyata dari Bill Williams sendiri banyak turunannya seperti alligator ya, ada IOTA juga ya, bahkan juga ada divergent continue-nya gitu ya. Jadi ini Betul. banyak sekali kita bisa gunakan untuk strategi kita untuk trading nanti ke depannya. Oke, jadi ini dari chat udah cukup ya. Apakah ada yang mau langsung bertanya lewat mikrofon? Dipersilakan untuk partisipan. Oke, ini ada Rido, alligator dan fractal tadi ya. Berarti bisa lebih banyak open posisi. Iya, betul. Pak Rido, jadi artinya sesuai dengan blueprint yang disampaikan oleh Bill William tadi, bahwa sebetulnya teori chaos ini, Bapak dan Ibu, itu bisa membantu kita untuk yang pertama adalah membuka posisi, yang kedua menambah posisi. Tadi penjelasannya begitu ya. Artinya kalau memang selama itu confirm, Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk entry lagi, Pak. Ya, kalau untuk tadi yang namanya alligator, Bapak yang paling pertama yang dianalisa adalah di mana sebetulnya posisi harga. Kalau memang dia berada di atas yang berwarna biru, maka itu confirm naik. Kalau misalnya harga berada di bawah garis biru, berarti itu confirm turun. Nah, untuk penggunaan memanfaatkan alligator ini, Bapak tinggal melihat persilangan antara garis yang berwarna merah dengan hijau, Anda tunggu di sana. Ya. Lalu kemudian kalau untuk fraktal ini lebih mudah. Jadi Bapak dan Ibu tinggal lihat kalau Anda sedang mengincar posisi beli, selama memang fraktalnya tumbuh di atas garis merah, maka pada candle berikutnya Anda bisa buy posisi. Begitupun kalau Anda sedang mengincar posisi untuk sell, maka selama fraktalnya itu tumbuh di bawah garis merah, maka pada candle berikutnya Anda bisa melakukan sell posisi. Jadi kurang lebih begitu. Jadi Anda bisa menggunakan, Anda bisa membuka posisi ini sebanyak mungkin, tentunya apabila sesuai dengan petunjuk itu tadi ya. Kurang lebih begitu Pak Rido ya. Oke, baik. Pak Rido sudah terjawab ya. Kemudian ada Pak Wiki menanyakan materi yang sangat menarik. Apakah ada yang rekam? Oh, di Pak Deki ada yang rekam katanya. Jadi kita memang kebenaran nanti buat para partisipan yang ingin mencoba memperdalam lagi ya, teori-teori tadi kita sampaikan, ya Mr. Deki sampaikan. Nanti kita bisa upload ya Pak Deki ya. Betul. Di channel YouTube ya, di channel YouTube kami.
nanti bisa di subscribe aja, di subscribe dengan judulnya, maksudnya channelnya yaitu Rahasia Keuntungan. Ya, buat teman-teman yang mau mengikuti lagi rekaman dari materi webinar malam ini, kita akan upload nanti beberapa hari ke depan, itu ada di YouTube channel yaitu Rahasia Keuntungan. Jadi teman-teman bisa mengikuti kembali ya acara webinar malam hari ini. Begitu Pak Wiki, mungkin nanti bisa diikutin lagi. Oke, terima kasih Pak Wiki. Ya, sama-sama Pak Rido. Oke, terima kasih Pak Rido. Baik, ada lagi pertanyaan lainnya? Baik Pak Wiki, kayaknya cukup ya. Oke, ini dari Benedictus, dia mengucapkan terima kasih Pak Deki. Sama-sama Pak Benedictus, ya terima kasih Pak Wiki. Oke, nanti ke Pak Rido ya, bisa dihubungi channel YouTube-nya itu Rahasia Keuntungan. Nah ini udah ditulis sama Pak Deki, bisa diklik aja nanti di chat ya. Ya, jadi Bapak dan Ibu bisa melihat kembali tayangan video, bahkan tidak hanya tentang Bill Williams saja. Jadi banyak sekali video-video yang bisa Bapak Ibu tonton. Untuk itu silahkan untuk subscribe ya, sehingga Bapak Ibu akan selalu mendapatkan update informasinya. Salam profit Pak David. Sukses ya Pak David dan juga semuanya di 2021. Nah, oke, gimana Pak Teguh? Apa mungkin belum ada pertanyaan masuk lagi ya? Cukup ini Pak. Cukup. Baik Bapak dan Ibu, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, maka saya akan dilanjutkan oleh Pak Teguh ya. Silakan Pak Teguh. Oke, baik Pak Deki, selamat malam semua yang udah mengikuti ya. Jadi kita sudah lihat pemaparannya, bahkan jadi ada sesi tanya jawab. Ini antusias sekali ya para partisipan. Jadi nanti memang untuk materi yang kita sampaikan malam ini cukup menarik ya. Bahkan juga ada beberapa istilah atau mungkin hal-hal baru ya buat kita ikutin. Dan teman-teman kalau tidak jelas atau pengen lebih tahu lagi, nanti bisa coba diputar ulang, yaitu di YouTube channel kami, Rahasia Keuntungan. Nanti kita bisa lihat ada beberapa materi yang kita bisa ikutin di YouTube channel kami. Ya, terima kasih banyak atas waktunya para partisipan yang sudah join dan bergabung di acara malam hari ini. Semoga materi yang disampaikan oleh Pak Deki tadi bisa membuat sebagai pegangan kita dalam bertransaksi nanti ya. Mungkin karena teman-teman juga banyak yang menggunakan technical analysis. Ini juga satu hal yang baru buat saya pribadi ya, tentang Bill Williams ini. Ya mungkin bisa jadi kita patokan ya di mana entry, dan bahkan kita bisa tahu ada sinyal-sinyal trading yang kita bisa ikutin dalam teori Bill Williams tersebut. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Salam profit. Sukses untuk kita semua ya. Salam profit. Oke, salam profit Pak Deki. Salam profit Pak Teguh dan semuanya.